Oke, pesertanya sudah masuk. Halo untuk semua yang baru bergabung. Ada Mas Baskoro, ada Mbak Inaya, Mbak Audrey. Semuanya selamat datang di JSC Talks Volume 4. Oke, karena sudah pukul 3.31, jadi langsung saja saya buka ya acaranya ya. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Gimana nih kabarnya di tanggal 12 Juni 2020 ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya, walaupun kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi untuk yang baru bergabung, aku mau mengucapkan selamat datang di acara webinar JSC Talks Volume keempat pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Nana Nurwaisari, yang mana selama 1 jam ke depan akan memandu acara webinar Talks keempat dari JSC ini. Jadi, mohon jangan bosan-bosan ya untuk melihat saya dengan kedua narasumber lainnya yang sangat istimewa pada hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita bakalan membahas tentang kenalan langsung dengan fitur Jaki di iOS. Nah, teman-teman yang kini hadir di JSC Talks Volume keempat ini udah pada tahu belum sih Jaki itu apa? Kalau ada yang belum tahu, aku kasih bocoran sedikit ya. Jadi aplikasi Jaki ini singkatannya adalah Jakarta Kini. Nah, aplikasi ini diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya untuk membantu menangani permasalahan dan memenuhi kebutuhan para warga DKI Jakarta. Oke, untuk mengenal aplikasi Jaki lebih dalam, pada JSC Talks volume keempat ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat istimewa, yang tentunya terlibat aktif secara langsung dalam pengembangan fitur Jaki di iOS. Nah, teman-teman yang para pengguna iOS mana nih suaranya? Pasti udah nggak sabar buat mendengar Talks hari ini, karena akhirnya fitur Jaki itu udah ada loh teman-teman di iOS dan bisa diunduh. Oke deh, langsung saja aku mau perkenalkan kedua narasumber hebat kita hari ini. Ada Mas Tommy Karisma dan juga ada Mas Satrio Yudo Prawiro. Mas Tommy Karisma ini selaku Product Trainer Jakarta Smart City, teman-teman. Dan Mas Satrio Yudo Prawiro berjabat sebagai IT Helpdesk dari Jakarta Smart City. Nah, sebelum saya mau memulai JSC Talks hari ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang kepo atau pengen tahu sebenarnya Jakarta Smart City itu apa ya? Nah, di sini kita bakalan menampilkan satu video singkat yang menjelaskan profil tentang Jakarta Smart City. Jadi teman-teman yang kepo atau pengen tahu bisa langsung lihat dari videonya. Boleh minta tolong dari hostnya langsung dinyalakan? Oke. Selamat datang di Jakarta Smart City. Smart City merupakan sebuah konsep kota cerdas yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kota Jakarta menerapkan Jakarta Smart City 4.0 Framework sebagai landasan atau guideline untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Jakarta Smart City memiliki 4 prinsip utama, diantaranya Mobile First, System and Data Driven Tech, Digital Experience, Smart Collaboration. Mobile First, sesuai dengan namanya, prinsip ini menjadi pedoman utama bagi Jakarta Smart City untuk mengembangkan berbagai inovasi yang dapat dirasakan langsung melalui mobile application. Saat ini Jakarta Smart City sedang mengembangkan aplikasi Jaki, super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan digital dan informasi resmi di Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua adalah System and Data Driven Tech. Saat ini terdapat jutaan data yang dianalisa oleh tim Jakarta Smart City seperti data transportasi, laporan masyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Prinsip ini untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan menyajikan data tersebut melalui visualisasi data sehingga dapat dipahami oleh warga Jakarta. Ketiga adalah Digital Experience. Jakarta Smart City terus berupaya mengajak warga Jakarta untuk memahami dan menggunakan berbagai layanan digital di Jakarta
Jakarta melalui berbagai acara yang diselenggarakan di JSC. Kamu bisa menghadiri berbagai program seperti JSC Talks, JSC Sandbox, dan JSC Lab. Program JSC ini menghadirkan kegiatan pelatihan mengenai berbagai inovasi digital di Jakarta sehingga warga Jakarta dapat memanfaatkan seluruh inovasi tersebut. Yang keempat adalah Smart Collaboration. Melalui prinsip ini, Jakarta Smart City mengajak seluruh warga Jakarta, baik dari akademisi, startup, perusahaan, pemerintahan, dan lainnya untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik di Jakarta. Saat ini terdapat lebih dari 8 startup yang telah berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Jakarta Smart City berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memberikan informasi terkini untuk warga Jakarta. Salah satunya adalah pembuatan situs web corona.jakarta.go.id. Melalui situs web ini, masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi resmi terkait COVID-19 di Jakarta, seperti informasi data perkembangan kasus, peta penyebaran, program bansos dan KSBB, publikasi resmi produk hukum di Jakarta, hingga fitur untuk urus surat izin keluar masuk Jakarta. Bagi kamu pengguna mobile phone, kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi tersebut dan melakukan self-assessment gejala COVID-19 melalui Jak Corona dan Jak CLM di aplikasi Jaki. Kamu bisa mengunduh aplikasi Jaki melalui Play Store dan App Store. Yuk, install dan gunakan Jaki untuk teman aktivitas kamu di Jakarta. Oke, itu dia tadi profil singkat yang dibungkus dalam video unik oleh Jakarta Smart City buat teman-teman yang mungkin kepo pengen tahu apaan sih Jakarta Smart City. Mungkin sekarang udah ada bayangan ya seperti apa sih JSC itu, di mana dan apa lingkup kerjanya. Oke, langsung aja teman-teman, aku mau ngasih tahu juga, selain diadakan di platform Zoom, JSC Talks keempat ini juga diadakan langsung live di YouTube Jakarta Smart City. Jadi teman-teman yang mungkin nggak bisa masuk ke Zoom karena lagi sibuk atau apa, bisa juga menyaksikannya secara langsung di live YouTube kami. Alright. Dan teman-teman nanti kalau misalkan mau bertanya, bisa dengan format nama underscore tempat tinggal underscore nama narasumber. Jadi kamu mau bertanya kepada narasumber yang mana, plus underscore pertanyaan. Jadi aku ulang lagi ya formatnya, nama underscore tempat tinggal, underscore nama narasumber, serta underscore pertanyaan. Nantinya, tim Jakarta Smart City akan memilih secara acak pertanyaan yang akan dibacakan, serta bisa didiskusikan secara langsung oleh para narasumber kita pada hari ini. Oke, langsung aja nih teman-teman. Sebelumnya juga, aku pengen ngasih sedikit catatan ya, bahwa ketika pemateri atau narasumber sedang memaparkan materinya, mohon maaf untuk tidak menyalakan speaker atau speaker dalam keadaan mute. Tapi tenang aja, nanti teman-teman bisa menyalakan kembali speakernya ketika tim JSC atau saya sudah mempersilakan untuk mendiskusikan atau memaparkan pertanyaan yang langsung kepada narasumber. Oke, sekarang aku mau memperkenalkan kedua narasumber keren kita pada hari ini. Ada Kak Tommy Karisma dan juga Kak Satrio Yudo Prawiro. Apa kabar Kak Tommy dan Kak Satrio? Halo. Baik. Halo. Baik, Halo. alhamdulillah. Oke, aku mau perkenalkan Kak Tommy dulu ya, secara singkat teman-teman. Jadi Kak Tommy ini merupakan lulusan dari Universitas Profesor Dr. Mustopo dengan majoring in advertising. Sebelumnya Kak Tommy juga sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dan juga keren tentunya, yaitu sebagai junior copywriter, head of event logistik, field observation officer, dan sekarang sedang menjabat sebagai product trainer di Jakarta Smart City. Selain itu, kita juga kehadiran Kak Satrio sebagai narasumber kita. Halo Kak Satrio. Halo Kak. Nah, Kak Satrio ini biasanya dipanggil sebagai Kak Rio. Kak Rio ini merupakan lulusan dari Universitas Telkom dan pernah melakukan pertukaran pelajar di Kumoh National Institute of Technology. Nah, dalam pengalaman kerjanya, Kak Rio ini pernah menjadi undergraduate researcher, research assistant, practicum assistant, dan sekarang sedang menjabat sebagai IT help desk di Jakarta Smart City. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mempersilakan kepada narasumber pertama kita, yaitu Kak Tommy Karisma. Beliau bakalan menjelaskan tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam Jaki yang sudah bisa diunduh di iOS. Oke, langsung aja Kak, monggo. Thank you, Kak Tommy. Oke. Kedengeran kan suaranya ya? Kedengeran, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih atas waktunya buat menyimak
ada apa aja sih di dalam Jaki di iOS gitu. Sebelum itu saya mau share screen-nya dulu. Sebentar. Oke. Kelihatan kan? Lihat. Ya, oke. Baik, langsung aja kita mulai. Saat ini, hari ini saya mau mengulas tentang bagaimana sih cara tahu Jaki lebih banyak gitu, tahu apa aja sih fiturnya di dalam itu. Yang pertama mungkin saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman, sebelumnya ada yang pernah tahu Jaki sebelumnya? Kalau sudah sih mungkin ada yang udah nggak asing sih sama beberapa di fiturnya gitu, terutama di di platform Android. Kalau yang belum tahu sama yang belum install, ini kalian nih udah di jalan yang tepat nih buat supaya cari tahu dan sebagainya. Oke, aplikasi Jaki ini itu aplikasi kebanggaan dari Pemprov DKI. Jadi langsung aja kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar dari teman-teman yang mungkin belum tahu Jaki. Dari yang siapa Jaki? Kalau siapa, Jaki itu bukan nama orang. Jadi sebuah aplikasi ya. Lanjut aja langsung ke apa sih Jaki gitu. Nah, kalau ini yang paling sering ditanyain sama masyarakat sih pada umumnya gitu. Jadi kalau boleh saya jelasin, Jaki itu adalah akronim dari Jakarta Kini, aplikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta dengan sejumlah fitur di dalamnya. Di aplikasi Jaki, ya kalian bisa dapat melihat sumber informasi yang valid dari beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD. Terus juga kalian bisa melaporkan masalah non darurat yang ada di lingkungan kalian, melihat juga info pangan, serta juga mungkin yang isu-isu yang sedang pop saat ini yaitu informasi terkait COVID-19 di dalamnya gitu. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin saya akan jelasin fitur-fiturnya di slide berikutnya. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Jaki? Ini juga menarik kalau misalnya saya bilang kenapa Jaki adalah ya tadi saya sudah bilang gitu, Jaki adalah aplikasi resmi dari Pemprov yang diharapkan dapat melayani kebutuhan dasar warga atau one stop service apps. Juga Jaki ini juga diharapkan menjadi personal assistant bagi warga Jakarta ataupun yang bukan non Jakarta ketika tinggal di Jakarta. Terus juga Jaki juga aplikasi yang solutif, mudah diakses, hanya menggunakan smartphone kalian saja gitu. Ini tentu juga selaras dengan tagline dari Jaki sebelumnya, yaitu Jaki bikin gampang, gitu kurang lebih. Jadi karena atas dasar-dasar itulah juga Jaki itu kini hadir di dalam platform iOS. Jadi pengguna-pengguna iPhone, iPad itu sekarang udah bisa menggunakannya. Gitu, lanjut aja. Oke, ini yang tadi saya bilang, the wait is over. Becoming Jaki on iOS. Oke, ini nggak kerasa sih. Jadi Jaki ini punya saudara kembar gitu. Tadi saya bilang sebelumnya kita udah rilis di Android 9 bulan yang lalu. Saat ini kita Jaki udah ada di platform iOS. Jadi kenapa kalau tadi nyambung dari pertanyaan kenapa Jaki di iOS? Kalau saya lihat sih seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna pada platform iOS juga dan pengguna smartphone di DKI Jakarta, ini saya mewakili dari Jakarta Smart City sadar sih dan kita terus mengembangkan aplikasi Jaki agar dapat dipakai oleh semua perangkat smartphone gitu. Jadi nggak hanya satu perangkat saja, tapi kita pengen menjangkau semuanya. Dan ini akan terus kita kembangkan. Terus juga kami sangat juga bangga buat memperkenalkan aplikasi Jaki yang sudah bisa di-download di App Store pada platform iOS. Gitu. Nah, selanjutnya saya mau jelasin beberapa fitur yang ada di Jaki di iOS. Yang pertama mungkin ada Jak Lapor. Jak Lapor ini fitur dari Jaki. Jadi Jaki ini termasuk dalam 14 kanal pengaduan CRM. Cepat respon masyarakat. Jadi kalau dulu ini saya pengen ngulas pengalaman dulu sih, pengalaman saya.
Jadi kalau dulu itu saya melaporkan masalah sampah, itu biasanya itu laporin ke ketua RT, habis itu ke ketua RW, habis itu juga kalau misalnya nggak ada petugas kebersihan, itu saya ngelaporin ke kelurahan, baru nanti ditindaklanjut. Nah, itu kan prosesnya lama dan ribet juga. Nah, sekarang lewat Jaki kamu bisa lapor masalah tersebut hanya lewat aplikasi, hanya lewat foto. Jadi caranya kamu tinggal foto, habis itu pilih kategori sampah, habis itu tulis deskripsi yang sesuai, terus langsung submit dan itu selesai. Laporan itu nanti akan ditindaklanjuti. Nggak hanya juga saya juga nggak hanya ada kategori sampah doang di dalam fitur Jak Lapor gitu. Jadi ada 119 kategori laporan yang bisa kamu laporkan kapan saja untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dinas yang berkaitan dengan laporan kamu gitu. Jadi ada macam-macam kategori. Jadi kamu bisa ngelaporin apa aja untuk non darurat. Kurang lebih kayak gitu. Dan juga kamu juga bisa setelah tadi melaporkan, kamu juga bisa melihat melacak aduan kamu dan mengulas aduannya jika tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Lanjut lagi ke Jak Respon. Nah, untuk Jak Respon ini berkaitan dengan Jak Lapor tadi. Jadi kalau misalnya tadi kamu ngelaporin masalah lewat Jak Lapor, nanti laporan kamu itu masuk di dalam Jak Respon. Gitu. Nah, nanti juga ini di sini juga terlampir beberapa aduan-aduan dari masyarakat pengguna Jaki. Nah, di sini kamu juga bisa memberi rating dan berdiskusi langsung dengan jika laporan yang kamu lihat itu diminati. Gitu. Contohnya kayak saya melihat ada laporan parkir liar di Jalan Sabang gitu. Nah, emang Jalan Sabang ini kan sumber kemacetan gitu. Contohnya itu ada yang melaporkan dan itu saya melihat laporan itu dan itu saya memberi rating dan berdiskusi. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat tindak lanjutnya kalau misalnya terus berulang, otomatis laporan itu nanti semakin banyak dalam ranah dinas perhubungan gitu. Terus juga tentunya kami juga mengharapkan buat partisipasi kalian buat melaporkan masalah melalui Jaki. Besar harapan sih dapat menjadikan kota Jakarta menjadi kota yang beradab dan tentunya pintar sih. Itu. Lanjut lagi ke Jak Pangan. Nah, ini mungkin fitur yang mungkin dicari sih sama masyarakat yang suka belanja ke pasar atau beli bahan pokok dan sebagainya. Fitur Jak Pangan di Jaki itu menampilkan informasi harga dan daftar pasar yang terintegrasi dengan Pemprov DKI, yaitu PD Pasar Jaya. Selain itu, informasi harga tersebut juga diupdate setiap jam 10 pagi oleh petugas dari PD Pasar Jaya. Dan juga harga tersebut adalah harga rata-rata dari tiap bahan pangan yang ada di pasar. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau ke pasar, sekarang itu udah kayak nggak perlu bawa duit banyak lagi. Jadi kalian itu cuman lihat aja dulu harga rata-rata di Jak Pangan. Jadi kalian udah bisa mengira-ngira bawa duit berapa dan sebagainya gitu. Untuk versi di mobile itu ada Jak Pangan. Untuk versi desktopnya kalian bisa lihat di infopangan.jakarta.go.id. Itu biasanya lebih detail untuk melihat informasi harga perbandingan dari tiap perharinya gitu, dari tiap pasar atau tiap harinya gitu. Lanjut lagi kita ke fitur selanjutnya yaitu ini ini fitur yang paling baru. Kebetulan ini baru rilis beberapa hari kemarin. Ini menurut saya ini lumayan bagus, sangat bagus menurut saya malah. Ini fitur yang sekiranya pertama kali ada di Indonesia, yaitu jadi kalau misalnya kamu ngerasa insecure nih, kayak kira-kira gue ada sesak napas, tapi gue gejala nggak ya gitu, gue reaktif nggak ya gitu. Nah, daripada kamu cuma bisa ngira-ngira jadi overthinking gitu. Nah, kamu bisa tes secara gratis dan mandiri
via aplikasi Jaki, yaitu pakai fitur Jak CLM. Jadi Jak CLM ini adalah yang digagas oleh tim dari Harvard CLM yang kemudian berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta serta Klaklik.id dalam mengembangkan kalkulator COVID agar dapat dimanfaatkan masyarakat Jakarta. Juga ini berbasis machine learning yang dimana kamu juga bisa mengukur. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan dan pertanyaan ini kamu harus jawab secara jujur. Jadi ketika kamu jawab pertanyaan secara jujur, nanti akan keluar rekomendasi bahwasanya kamu ini diperlukan untuk mendapat PCR atau tidak gitu. Nanti itu tergantung juga dari hasilnya gitu. Tapi ini harus diisi dengan jujur. Gitu. Nah, kebetulan juga ini juga kalau misalnya kamu cuma coba-coba disarankan sih jangan gitu ya. Kenapa? Karena di dalam Jak CLM ini kamu cuma bisa 1 kali tes dalam 1 minggu. Jadi contohnya hari ini saya tes gitu. Nah, saya nggak bisa tes lagi selama hari Jumat depan gitu. Jadi Jumat depan baru bisa lagi. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ini bagus banget buat teman-teman yang sekiranya insecure sih gitu. Buat kayak tahu gue dari kemarin ke kantor tapi badan gue kok nggak enak ya gitu. Kayak gejala COVID. Nah, kalian bisa langsung tes aja. Tapi kalau sehat jangan dites ya, jangan dicoba-coba. Lanjut lagi ke ada fitur Jak Corona. Sebenarnya ini masih belum ada namanya Jak Coronanya, tapi kalau misalnya kamu buka aplikasi Jaki, nanti ada fitur tambahan lihat detail dari informasi COVID. Jadi kita sebut aja Jak Corona. Di dalam Jak Corona, sebenarnya kalau misalnya kamu pernah buka versi website itu corona.jakarta.go.id, ini adalah versi mobile friendly-nya yang ada di aplikasi Jaki. Jadi kamu nggak perlu ribet-ribet lagi buka desktop, buka browser. Kamu cukup buka aplikasi Jaki, yang ditampilkan adalah data yang sama seperti yang ada di website. Gitu. Dan data ini juga mengulas beberapa peta kasus COVID terkini di Jakarta maupun nasional, peta kasus, peta kronologi, peta persebaran, informasi terkait dengan bantuan sosial, serta ada kolaborasi sosial berskala besar atau PSBB, dan juga nih yang kemarin sedang rame nih, yaitu informasi dan perizinan SKIM atau surat izin keluar masuk DKI Jakarta dan Bodetabek. Kalian juga bisa semua melihat di situ, dan juga kalau yang misalnya masih ragu juga bisa kalian ada klik banner di Jak Evo di atasnya. Gitu. Jadi dalam data ini juga memberikan secara detail jumlah kasus COVID yang terkonfirmasi positif baik itu skala DKI maupun nasional. Terus juga jumlah spesimen yang melakukan rapid test ataupun PCR dan detailing lainnya. Semua data ini itu selalu diupdate pada website di dalam fitur Jak Corona ataupun desktop setiap jam 9 pagi. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat dari postingan JC Lounge di Instagram, kamu biasanya ngelihat setiap jam 9 pagi, di atas jam 9 pagi, kita selalu mengupdate data-data konfirmasi positif COVID-19. Itu lanjutnya ada Jakwarta. Jadi kalau misalnya kamu tahu Line Today atau media agregator lainnya, nah ini kurang lebih sama sih. Jadi kita mengcompile beberapa sosial media dari dinas-dinas atau BUMD. Jadi kita memberikan informasi yang langsung dari SKPD dan BUMD gitu. Jadi semoga harapannya informasi ini valid dan selalu diupdate. Jadi kamu bisa menyalakan push notifikasi jika kamu ingin selalu terdepan dalam menerima informasi yang disampaikan oleh SKPD ataupun BUMD. Gitu. Kamu juga bisa melihat untuk menyimpan postingan tersebut untuk dilihat nantinya. Gitu. Lanjut ke aplikasi Jak Pantau. Nah, sebenarnya
Ini hype di musim hujan sih, lebih hype di musim hujan. Jadi sebenarnya ini mengingatkan juga, ini waktu itu ini lumayan ramai. Jadi fitur ini berguna waktu beberapa bulan yang lalu waktu musim hujan. Jadi Jakpantong menampilkan informasi khusus terkait data status ketinggian dan siaga di tiap pintu air ataupun di pos pemantauan gitu. Jadi kemudian jumlah pompa air dan seberapa banyak yang beroperasi atau disiagakan. Serta juga ada informasi terkait wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Jadi data ini selalu diupdate oleh petugas dari Dinas Sumber Daya Air, ya baik itu mau saat hujan maupun saat banjir gitu. Jadi kamu bisa logikanya adalah kamu bisa menghindari atau bersiap jika ada wilayah yang terdampak banjir ataupun contohnya status siaga dari Katulampa gitu. Contohnya wilayah terdampak banjir dari Katulampa biasanya kan Cawang sampai pokoknya daerah-daerah Ciliwung. Nah, kamu bisa melihat notifikasi itu nantinya. Lanjut ke Jakispu. Jakispu ini buat kamu melihat kualitas udara yang ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya kamu berangkat naik sepeda waktu beberapa hari lalu yang masih renggang jalanan, ketika naik sepeda itu cuacanya cukup bagus gitu dan kualitas udara juga cukup baik gitu. Nah, kamu juga sekarang bisa melihat kualitas udara di Jakarta. Jadi totalnya ada 5, saat ini ada 5 sensor buat memonitor kualitas udara di DKI Jakarta. Jadi kamu bisa langsung melihat aja dan datanya akurat. Jadi di situ juga melihat status dan kandungan zat partikel yang ada di tiap sensor. Lanjutnya ini ada beberapa fitur lain di Jaki yang mungkin nggak bisa saya jelaskan secara detail, yaitu karena ada keterbatasan waktu, jadi lainnya ada Jak Survei, Jak Aman, Jakko, Jak Siaga, dan Jak Apps. Dan tentunya fitur-fitur yang tadi saya kenalkan juga tidak berhenti sampai sini, karena tim dari Jakarta Smart City dan Pemprov DKI akan terus mengembangkan Jaki agar lebih memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama pelayanan masyarakat menjadi lebih mudah sih. Mungkin ini yang terakhir sih dari saya. Jadi saya sebelumnya nggak pernah henti buat mengajak teman-teman atau masyarakat buat mendownload Jaki, karena seperti yang teman-teman tadi lihat sebelumnya, beberapa fitur ini cukup bermanfaat kalau misalnya dari sudut pandang masyarakat. Tentunya juga dari sisi keluhan atau feedback, bisa saja langsung disampaikan, nggak perlu ragu. Jadi kami sangat senang buat mendengar dan mengembangkan aplikasi Jaki menjadi lebih baik lagi. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tommy atas paparannya yang begitu keren. Jadi kalau misalkan aku bisa rangkum sedikit, ini aplikasi Jaki itu benar-benar kayak solutif dan kayak palu gada ya Kak ya, semuanya ada gitu. Misalnya kita bisa ngecek harga pangan, kita bisa ngecek ketinggian air, kualitas udara, bahkan untuk kasus maksudnya current issue yang sedang hot-hotnya seperti sekarang itu corona, kita pun bisa mengecek lewat fitur yang baru pertama kali ada gitu ya, yaitu lewat Jak CLM atau Jak Corona gitu. Alright, menurut aku ini keren banget sih Kak. Jadi kayaknya partisipan yang datang hari ini tuh benar-benar harus banget download Jaki ya Kak ya kalau belum download. Oke, langsung aja deh aku mau persilakan ke narasumber kedua kita, yaitu adalah Kak Rio. Tapi sebelum Kak Rio berbicara, aku mau ingetin dulu ke teman-teman yang mungkin mau bertanya, bisa langsung taruh dulu di fitur chat kita dengan formatnya nama _tempat tinggal _ nama narasumber _ pertanyaan. Oke, langsung saja Kak Rio, boleh langsung pemaparannya Kak ya. Thank you, terima kasih Mbak Nanda atas waktunya. Kasih juga tadi udah dijelasin sama Mas Tommy tentang Jakinya. Jadi Jaki yaitu Jakarta Kini merupakan aplikasi resmi milik Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat informasi yang mengintegrasikan berbagai layanan masyarakat di DKI Jakarta. Aplikasi Jaki dirilis pada bulan September 2019.
dan dapat apresiasi dari masyarakat dengan user yang ada pada saat itu tidak cukup banyak seperti saat sekarang ini. Akan tetapi, aplikasi Jaki masih berbasis Android pada saat pertama kali dirilis. Kini Jaki iOS hadir. Pengguna iPhone sudah dapat menginstal Jaki pada App Store. Proses pengembangan untuk Jaki iOS kurang lebih selama 4 bulan, dimulai dari bulan Februari dan baru jadi pada bulan ini, pada tahun 2020. Pengembangan Jaki iOS dilakukan oleh satu orang mobile developer dan beberapa tester yang di-lead sama QA. Secara teknis dari sisi tim developer tidak mengalami kendala yang sulit, akan tetapi memang modul yang Jaki ini cukup kompleks sehingga untuk dapat masuk ke App Store cukup ketat dan membutuhkan kematangan dari semua sisi, dalam arti diperlukan akurasi dan sumber serta referensi yang jelas. Dan kita harus menjelaskan ke Apple bahwa kita lembaga resmi Pemprov DKI Jakarta. Awalnya saya diplot untuk jadi ITH, IT Helpdesk aplikasi Jaki, yang untuk memvalidasi laporan, aduan, atau komplain yang dilaporkan tidak layak oleh user Jaki melalui Jaki Android. Lalu saya memvalidasinya melalui dashboard Jaki. Kemudian setelah Jaki iOS ini ada, saya diminta bantuannya untuk mengetes aplikasi ini dengan skenario yang ada dan di-lead oleh seorang QA. Testingnya cukup lama karena modul Jaki ini cukup kompleks dan cukup banyak kondisi. Misalnya di lapor itu detail sampai ke dalam, sampai ke komen atau diskusi, inappropriate laporan, inappropriate komentar, kondisi ketika pengguna login, ketika pengguna tidak login, kondisi ketika session token expired, dan memang untuk masuk ke App Store itu cukup ketat, jadi membutuhkan kematangan dari semua sisi. Udah, itu aja menurut saya. Terima kasih waktunya Mbak Nana. Baik, terima kasih Kak Satrio atas pemaparannya. Oke, karena sudah dua narasumber kita memaparkan materinya, langsung aja deh kita buka sesi tanya jawabnya ya. Kalau aku lihat di sini di kolom chat sih sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Amalia Mufti, mungkin bisa langsung dinyalakan speakernya Mbak dan langsung ditanyakan langsung kepada Kak Tommy ya, mau bertanya tentang rating yang sudah di TL. Halo. Kak Amalia Mufti ada? Oke. Sepertinya belum dinyalakan audionya, tapi langsung aja aku bacainnya Kak Tommy ya, karena ini pertanyaannya diajukan kepada Kak Tommy, boleh ya? Pertanyaannya gini Kak, dari Amalia Mufti, Mas mau nanya, tadi kan katanya bisa rating setelah di TL. Kalau saya sudah kasih rating 1, apakah ada TL lanjutan? Terus dia ada tambahan lagi nih Mas. Untuk JAK survei biasanya tentang apa ya? Karena dia sudah pernah coba tapi nggak ada surveinya. Gitu. Boleh langsung dijawab Kak Tommy? Oke, terima kasih buat siapa? Amelia Putri ya. Oke, soal TL soal ketika di rating 1, ketika TL di rating 1, apakah ada tindak lanjutnya? Kalau saya boleh menyarankan sih, jadi untuk TL-nya memang saat ini sedang dilakukan pengembangan lebih lanjut tentang metode ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kita sedang mengembangkan metode yang sekiranya bisa membuat laporan ini dapat diselesaikan dengan baik gitu. Jadi untuk saat ini kita masih mengajak buat para pelapor ketika TL-nya tidak sesuai, kami menyarankan buat melaporkan lagi terus-terusan. Jadi diharapkan sih ketika banyak laporan dari pihak yang berkait itu akan menindaklanjuti dengan baik juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi soal JAK survei ya. Oke, JAK survei kalau menurut saya sih JAK survei ini jadi waktu itu memang kita belum setahu saya sih belum. Ini koreksi kalau misalnya saya salah. Kalau setahu saya masih belum. Jadi saat ini masih kita ada namanya di JAK survei untuk buat warga itu masih belum. Jadi kalau untuk saat ini
ada fitur namanya SKLM, Survei Kepuasan Layanan Masyarakat. Jadi survei ini diperuntukkan buat aparatur daerah, itu kasusnya buat kelurahan, kecamatan, dan wali kota. Jadi kita bisa beberapa warga yang dituju, itu nanti dituju menjadi responden, itu nanti mereka menilai kinerja dari aparatur daerah di tiap wilayahnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi itu jawabannya ya Mbak Amalia. Terima kasih. Oh, langsung dijawab tuh Kak Tommy. Wah, keren banget. Ya, makasih Mas. sama-sama. Oke deh, langsung aja lanjut ya kita ke pertanyaan kedua. Ini udah ada Mbak Tasya Rahwita. Mbak Tasya Rahwita boleh dibuka videonya dan speakernya, langsung bertanya ke Mas Tommy. Halo Mbak Tasya. Oke, kalau nggak bisa aku bacakan lagi aja ya. Pertanyaannya adalah, halo, sebelumnya saya ingin mengapresiasi Jaki, such a cool app. Kemudian saya ingin bertanya di bagian fitur Jakko, ke depannya akan difungsikan seperti apa? Jadi dia nanya Jakko itu tuh apa sih, Kak Tommy? Oke, Jakko ya. Jakko sih sebenarnya kepanjangan dari Jakko Labs. Jadi seingat saya sih ya, ini seingat saya udah lupa sih sebenarnya kalau soal itu. Jadi Jakko itu adalah kepanjangan dari Jakko Labs. Jadi kita waktu itu ada 8 startup yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI. Itu ada Gojek, Bukalapak, terus Grab, terus juga ada berikutnya lupa. Jadi itu ada beberapa startup. Jadi itu ada perjanjian. Pokoknya kita menampilkan di dalam satu ininya saya lupa gitu. Jadi kita menampilkan direct download. Kalau misalnya ada yang belum mendownload, itu nanti diarahkan ke aplikasi ke Play Store gitu. Jadi kalau misalnya belum ada, itu langsung diarahkan ke Play Store. Kalau misalnya sudah ada, itu langsung diarahkan ke direct ke aplikasi yang bersangkutan. Contohnya saya klik Gojek, saya belum ada gitu. Nah, itu tentu di direct ke Play Store buat mendownload. Kalau misalnya saya sudah ada, itu langsung direct ke aplikasi Gojek. Kayak gitu sih. Untuk kedepannya sih mungkin ada pertambahan dari startup ya kemungkinan pastinya gitu. Jadi banyak juga yang berlomba untuk berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, karena yang tadi di awal juga video sudah ditampilkan, ada namanya kita ada smart collaboration. Jadi waktu itu Pak Gup bilang kita harus terbuka dalam itu, juga bagian dari open government, yaitu berpartisipasi. Jadi diharapkan sih banyak startup yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi intinya untuk collaboration ya Kak ya. Ya. Alright. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Adam Muhammad Rifki Abrizal. Katanya Kak mau tanya hambatan tersulit apa yang dirasakan dalam pengembangan Jaki. Mungkin ini aku arahkan kepada Kak Satrio ya, sebagai orang yang terlibat langsung dalam dapurnya pengembangan di iOS. Monggo Kak Satrio. Ya, terima kasih Mas Adam. Jadi untuk kendalanya yang paling sulit yaitu masukin rekomendasi medis ke App Store ini. Untuk model COVID dan CLM sampai kita udah reject 2 kali, dan ini sangat diperlukan sekali akurasi dan sumber serta referensi yang jelas. Ini kita harus memperjelaskan ke Apple bahwa kita lembaga resmi Pemprov DKI Jakarta. Kalau dari sisi teknis sih cukup luar biasa Jaki ini tanpa di reject oleh Apple. Jadi rejectnya karena modul medis tersebut. Terima kasih. Oke, gimana Mas Adam? Apakah sudah cukup jawabannya? Oke, Mas Adamnya belum bisa buka video ya. Oke deh, langsung aja lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Kameski Sesdiawan. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama kayak yang tadi, mengenai hambatan apa sih, kenapa Jaki baru aja ada di iOS gitu. Mungkin kalau hambatan tadi sudah dijawab oleh Kak Satrio ya. Boleh nggak Kak Satrio dijawab kenapa sih Jaki itu baru ada di iOS gitu? Biar teman-teman juga ada gambaran tentang pengembangan ini gitu. Monggo Kak.
Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi kenapa lama? Jadi yang pertama kita coba handling semua kondisinya dengan beberapa skenario juga dari sisi testing, dan selanjutnya kita juga detail memperhatikan guideline dari Apple, kita menggunakan Swift terbaru Swift 5, dan tentu kita dari kompleksitas aplikasi meminimalisir error atau force close aplikasi, meskipun tetap yang namanya manusia pasti nggak sempurna. Kita meminimalisir pengguna library untuk menjaga size dari tetap kecil, dan ini terbukti untuk Jaki dengan size cukup kecil jika dibanding dengan aplikasi-aplikasi lain. Mungkin karena itu aja Mbak, karena skenario yang dibutuhkan itu banyak, jadi testingnya cukup lama, makanya kita baru ada saat ini. Terima kasih. Oke, berarti alasannya kenapa lama Jaki ada di iOS itu karena semuanya harus dipersiapkan dengan sangat matang gitu ya, Mas Satrio ya? Ya, betul sekali Mbak Nana. Karena masih ada waktu kira-kira 19 menitan lagi nih, teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi nggak kepada kedua narasumber kita hari ini? Mungkin kalau belum ada, aku mau bertanya deh Kak, gitu ya, sebagai memantik teman-teman yang lain untuk ikut bertanya juga. Oke, kalau misalkan dari Jak Corona dengan Jak CLM itu, kira-kira sudah banyak belum sih Kak yang menggunakan dua fitur itu gitu? Karena kan sekarang benar-benar sedang menjadi current issue gitu ya. Jadi apakah sudah banyak yang menggunakan fitur itu atau belum gitu Kak? Ini ke saya ya? Iya, betul. Oh iya, oke. Jak CLM dan Jak Corona ya. Jak CLM dan Jak Corona yang apakah sudah banyak usernya? Kebetulan kami sedang lagi di dalam divisi product trainer. Kita sedang ada project yang masuk ke dalam lingkungan RW gitu, dan RW dan nanti ini juga nanti masuk ke dalam lingkungan kalau ada 66 wilayah yang masih zona merah saat ini. Jadi kita kita masuk ke dalam lingkungan itu buat membantu menyebarkan aplikasi Jaki dan Jak CLM. Dan juga harapannya juga kita juga mau lebih aktif lagi dalam masuk ke dalam komunitas. Tapi itu masih digodok-godok. Jadi untuk saat ini kita masih di dalam warga dulu. Kebetulan proyeknya jadi baru mulai kemarin, jadi kita masih belum tahu udah berapa banyak yang pakai. Yang lebih sih kayak gitu sih. Jadi harapannya sih proyek ini diharapkan berhasil hingga warga jadi bisa pakai dan lebih tahu, lebih peduli dalam menjaga kesehatan. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang di Jak CLM ini ketika ngetes contohnya reaktif, kamu akan direkomendasikan buat melakukan PCR, dan itu nanti terjadwal di puskesmas. Jadi ketika udah dapat ini menunggu, ya udah kita stay at home aja gitu. Jadi nggak perlu keluar lagi. Jadi harapannya sih seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Tapi keren banget ya Kak. Berarti Jaki itu udah ada kayak terobosan baru gitu. Maksudnya sudah memulai lebih dulu dibandingkan aplikasi-aplikasi lain untuk menyediakan atau memfasilitasi Jak Corona tentang COVID-19 ini. Dan aku masih menunggu pertanyaan dari peserta lainnya. Kalau misalkan kalian masih mau nanya, boleh banget langsung aja nanya di kolom chat dengan format nama underscore tempat tinggal underscore nama narasumbernya dan juga underscore pertanyaan. Oke, aku juga mau nanya juga dong ke Kak Rio. Oh, ini ada pertanyaan nih Kak. Dari Tasya Rahwita. Since aplikasi ini melibatkan banyak tokoh dan lembaga masyarakat, ada kesulitan nggak approach Jaki ini ke mereka, dan apakah mereka sepenuhnya mengerti pemakaian aplikasi ini? Mungkin Mbak Tasya bisa langsung membuka stikernya Mbak, biar nanti langsung diberikan kepada narasumber. Halo Mbak Tasya. Oh, kayaknya stikernya nggak bisa. Ya boleh tanya pakai mic. Mungkin Mbak Tasya kalau nggak bisa langsung aja menjawab. Ini yang mau jawab Kak Tommy atau Kak Satrio kira-kira? Bisa saya sih, boleh ke saya. Oke, lanjut Kak. Aplikasi melibatkan banyak tokoh masyarakat. Oke. Jadi
Mungkin saya bisa bilang kesulitannya sih banyak ya, karena kita ngelihat secara demografi tiap wilayah ini juga beda-beda, dan juga target segmentasi user kita juga bermacam-macam. Jadi kalau saya ngelihat di data itu hampir kebanyakan di data target user yang sudah mendownload Jaki ada di 35 sampai 55. Jadi kan bisa dibilang sih di luar dari harapan kita, karena waktu itu target user kita adalah milenial gitu. Jadi sekarang malah target user kita kebanyakan di orang tua gitu. Nah, cara mengajari orang tua untuk memakai aplikasi ini saya yang agak, kalau saya waktu itu pernah turun ke lapangan juga kita punya banyak kesulitan sih, tapi lebih banyak mendengar sih. Kalau cara kita biar masuk dalam komunikasinya adalah kita lebih banyak mendengar dibandingkan kita memberikan saran dan sebagainya. Jadi kita mendengarkan dulu, kita udah menjalin pendekatan, komunikasi yang baik, baru kita berikan paparan terkait aplikasi Jaki. Itu yang tadi kasus orang tua. Kalau untuk kasus yang anak muda, mungkin kita bermain di mouth to mouth, mungkin kayak teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya di contoh teman-teman yang baru hadir, pengen kenal Jaki. Jadi makanya saya menggunakan bahasa yang mungkin selevel kalau bisa dibilang gitu. Jadi kita pembahasannya bisa sama. Harapannya sih bisa diterima gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Oke Kak. Terima kasih Kak Tommy atas jawabannya. Ini sepertinya ada Mas Adi Saputro yang ingin bertanya ya. Mas Adi Saputro? Dan Mas Adi Saputro? Oke. Gue Mas, ya. Ya, ingin bertanya ke semua pemantik. Ya keren, ini aplikasinya saya langsung download. Saya coba-coba di fitur mengenai cek aman, dan di situ ada terkait dengan darurat ya. Saya tekan tadi, iseng-iseng, dan ternyata langsung ditelepon sama pihak call center-nya. Itu loh, artinya ini sudah mulai merespon cepat, ya kan? Tidak ada semenit langsung merespon. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah aplikasi ini apakah sudah disosialisasikan secara masif di Pemprov DKI Jakarta, khususnya di tingkat-tingkat RT RW kelurahan gitu, sehingga aplikasi ini juga masyarakat nih mudah untuk memberikan feedback ke Pemprov DKI, misalkan ada banjir misalkan, atau ada genangan, atau ada jalan rusak. Nah, ini kan juga bisa digunakan kan untuk pengaduan masyarakat ke Pemprov DKI kan? Ya, atau misalkan ada pihak kelurahan nih yang kita nih mau mau buat KTP, tapi dari pihak kelurahannya ada yang macam-macam. Nah, ini kita bisa lewat aplikasi ini juga bisa kan? Pengaduan ke Pemprov-nya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah sosialisasi ini sudah secara masif di Pemprov DKI Jakarta itu? Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Tommy atau Kak Satrio. Gue deh. Ya, monggo Kak. Oke, sebenarnya kemarin terima kasih buat Mas Adi ya, Mas Adi ya. Ya, makasih Mas Adi, pertanyaannya lumayan bagus. Waktu itu kita kan punya program banyak banget, yaitu salah satunya adalah di JSC Sandbox. Di JSC Sandbox, kebetulan kemarin pertanyaannya Mas Adi juga itu kita mendatangkan narasumber langsung dari CEO-nya Jakarta Aman gitu. Jadi untuk saat ini memang Jakarta Aman ini ada di dalam salah satu fitur kita, yaitu di Jak Aman, tapi tetap nanti directnya ke aplikasi si Jakarta Aman itu tadi gitu. Jadi
Untuk masalah sosialisasi, kita juga masih terus sosialisasikan, jadi dari sosial media ataupun dari grassroots, jadi dari bawah. Kita juga tadi seperti tadi saya bilang, kita bermain di warga-warga gitu. Jadi kita nanti ke depannya juga ingin memberikan semacam event ke depannya. Jadi nanti kita akan mengajarkan buat tata cara menggunakan Jakarta Aman gitu di Ketua RT gitu. Jadi nanti ada petugas-petugas ada petugas keamanan yang belajar menggunakan cara Jakarta Aman, kurang lebih gitu. Oke, jadi gimana Mas Adi Saputro, apakah sudah terjawab? Ya, yang saya harapkan sih, karena nih di wilayah saya juga belum tersentuh nih terkait dengan aplikasi ini. Jadi juga nanti kan ketika sudah disosialisasikan kan ke masyarakat akan lebih bermanfaat juga, khususnya bagi para RT ini, ya kan, karena RT ini kan kebanyakan orang tua kan yang mungkin agak sulit untuk menggunakan aplikasinya atau bagaimana. Nanti kan bisa diberikan arahan, ya kan. Nah, itu akan lebih baik ke depannya. Karena apa? Karena di masa-masa pandemik ini kita ini sudah hampir mau 3 bulan nih, kejahatan nih di Jakarta makin mengerikan gitu kan. Nah, jadi dengan aplikasi ini kita nggak perlu ke kantor polisi, langsung aja kita menggunakan aplikasi ini kan langsung cepat respon kan. Kayak misalkan tadi saya iseng-iseng ternyata nggak ada semenit langsung telepon. Selamat sore Pak Adi, ada apa katanya? Oh, saya bilang saya iseng-iseng gitu. Oh, berarti artinya respon dari aplikasi ini memang cepat dan ya bermanfaat juga buat masyarakat. Yang saya harapkan sih itu bisa disosialisasikan, dibumikan ke masyarakat DKI khususnya. Oke, itu aja, keren. Terima kasih loh Mas Adi Saputro atas pertanyaannya dan juga atas apresiasinya kepada Jaki. Mungkin kalau Mas Adi Saputro seorang RT, bisa juga Mas langsung diceritakan ke para tetangganya biar langsung download Jaki loh, keren banget ternyata aplikasinya. Mungkin bisa sekalian loh. Iya, Mas. keren. Oke deh, karena Sip. Aku melihat di sini masih ada waktu 3-4 menit lagi. Mungkin aku mau mantik pertanyaan ke Mas Satrio kali ya. Mas Satrio, selama pengembangan fitur Jaki di iOS itu, kira-kira cerita apa sih yang paling menarik gitu loh? Oke, jadi cerita yang paling menarik menurut saya ya, dari mengembangkan fitur, mengembangkan dan menambah fitur-fitur yang untuk memanjakan pengguna iOS-nya sendiri. Kita perbaiki setiap bugs yang ada dan beberapa user experience memang benar-benar standar Apple banget. Kita coba buat setiap halaman tidak kaku, tapi bounce ke atas bawah. Tinggal swipe kiri ke kanan untuk kembalinya. Hal itu sangat kecil pun kita perhatikan. Mungkin bisa ditambahin juga sih untuk tentang validasi secara sistem oleh Apple dan dilakukan processing atau proof-nya itu cukup sulit karena kita mereview tim Apple-nya secara manual. Apabila kita sistem yang udah lolos dari legalitas dan modul-modul aplikasinya tidak ada yang error, tidak ada yang expired, maka baru bisa kita publish ke publik. Mungkin itu aja yang bikin Jaki jadi gini sekarang. Keren banget, berarti di belakang layar tuh ngurusin bugs itu benar-benar luar biasa. Capek ya Mas Satrio ya? Capek banget Mbak. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih yang benar-benar bikin aku penasaran banget. Jadi tuh kan masuk ke App Store itu kadang-kadang susah ya. Gimana sih caranya Jaki untuk bisa tembus ke App Store gitu? Karena gila, App Store siapa sih yang nggak tahu di dunia ini gitu kan? Kok bisa aplikasi Jakarta itu bisa nembus di App Store? Apalagi buat aplikasi dengan info tentang COVID-19 ini kan juga screeningnya sangat ketat kan, nggak bisa main-main. Itu gimana sih Mas? Bisa nggak diceritain?
Oke, jadi yang sesuai tadi saya bilang tadi sebelumnya, kalau kita itu harus menjelaskan ke Apple bahwa kita lembaga resmi dari Pemprov DKI Jakarta. Dan kita juga membutuhkan akurasi dan sumber serta referensi yang jelas untuk dari sistem medisnya pada COVID-19 ini. Karena kita juga sempat 2 kali di-reject modul COVID dan CLM tersebut karena referensinya mungkin masih kurang jelas. Jadi kita harus memperjelasnya lagi. Alhamdulillahnya untuk yang ketiga kalinya kita Jaki ini dapat membuat Jaki sebagai lembaga resmi Pemprov DKI Jakarta untuk iOS di App Store. Dan yang paling rumitnya agar bisa lolos itu ya tadi Mbak, kita harus lolos dari sisi legalitas, privasi policy, dan modul-modul aplikasinya tidak ada yang error, lalu tidak ada yang expired, maka baru kita bisa publish ke publik di App Store-nya tersebut. Baru deh Apple mereview aplikasinya dan kita dapat mempublishnya. Terima kasih. Thank you, Mas Rio, atas jawabannya. Wah, luar biasa banget. Berarti sampai 3 kali percobaan baru di-approve sama App Store-nya ya, Mas? Ya? Iya, Nah, benar banget. teman-teman kelihatan banget nih, berarti kayak effort-nya untuk biar fitur Jaki itu ada di iOS itu benar-benar luar biasa banget. Jadi, sayang banget kalau misalkan teman-teman nggak unduh Jaki di iOS segera, karena ini benar-benar aplikasi yang solutif banget, one-stop service, dan benar-benar kita kan sedang menuju ke kota 4.0 ya. Jadi kayaknya kita semua tuh perlu banget yang namanya aplikasi Jaki. Oke, kalau aku lihat jam sekarang udah 16.27. Mungkin aku akhiri aja dulu kali ya sesi diskusi kita hari ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita hari ini, berarti berakhir juga JSC Talks volume keempat hari ini. Tapi teman-teman yang masih mau ikutan acara JSC, jangan khawatir, karena setiap minggunya JSC bakalan bikin acara webinar yang keren-keren, yang tentunya selalu membahas seputar DKI Jakarta. Nah, tapi sebelum ditutup nih, sebelum resmi ditutup, aku mau minta tolong dong ke teman-teman semua buat buka videonya, karena kita bakalan melakukan sesi foto bersama. Boleh ya? Ayo, boleh. Dibuka dulu. Panitia boleh bantu nanti screenshot ya? Bukan. Boleh mufti ininya. Nanti kita bakalan foto sampai 3 kali. Dalam hitungan ketiga, tolong kasih senyum terbaik kalian. Karena ini foto bakalan ada di mana-mana gitu ya. Jadi jangan lupa untuk kasih senyum terbaik kalian. Oke, udah siap semuanya? Mbak Amalia mungkin bisa buka videonya. Mbak Sestila, Kak Meski. Oke, Mbak Audrey, Kak Yasmin, Mas Baskoro. Oke. Aku tunggu dulu ya sampai detik kelima baru kita mulai. Oke, sepertinya udah semua nih yang buka. Oke, aku hitung sampai 3, langsung berikan senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, 2 foto lagi. 1, 2, 3. Boleh 1 kali lagi screenshot-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti di acara JSC Talks berikutnya ya. Karena kita punya acara banyak banget. Ada JSC Talks, Sandbox, ada juga JSC Lab, dan lain-lainnya. Terus pantengin sosial medianya JSC buat lihat berita terupdate-nya. Terima kasih teman-teman yang udah datang pada hari ini. Walaupun hadir secara virtual, semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Keep healthy teman-teman. Bye-bye. Aku tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.